Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan dilanjut mengenai materi masih terkait dengan sistem operasi jaringan. Kalau kemarin kita mempelajari bagaimana caranya menginstal sistem operasi jaringan, materi kali ini terkait dengan penggunaannya. Karena kemarin kita menginstal sistem operasi jaringan berbasis teks atau biasa disebut dengan CLI, Command Line Interface, tentunya kita harus mengetikkan perintah-perintah atau komen-komen untuk melakukan penggunaan dari sistem operasi tersebut, di mana kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux dengan distro Debian. Sebelum melakukan penggunaan, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen user pada Debian. Sama seperti pada sistem operasi yang lain, tentunya Linux juga memiliki yang namanya sistem user, di mana terdapat dua sistem user pada Linux, yaitu adalah root, yang merupakan sebuah nama dari user yang mempunyai semua kendali dari file dan program, atau bisa disebut juga bahwa root adalah sebagai super admin dari sistem operasi Linux ini. Kemudian juga user root dapat melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa, seperti merubah kepemilikan sebuah file dan program. Jadi selain ada user root, terdapat juga user biasa. User biasa ini tidak bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan olehnya. Tetapi user biasa bisa melakukan tugas root dengan menggunakan perintah su atau sudo. Tetapi ada syaratnya, yaitu mendapatkan izin dari user root atau mengetahui password untuk masuk ke user root. Jika user root ditandai dengan tanda pagar, sedangkan user biasa ditandai dengan tanda $. Untuk bisa membedakannya, di sini akan dicoba praktikan, di mana di sini menggunakan Debian, namun versi desktop ya, biar ada gambaran maksudnya. Tapi sebenarnya kita nanti akan menggunakan terminal-terminal juga, ataupun menggunakan mode minimal. Jadi di sini akan kita buka dulu terlebih dahulu terminalnya. Bisa dilihat di situ menandakan tandanya $, berarti kita menggunakan login ke OS ini menggunakan akun user biasa, atau bisa juga dengan mengetikkan perintah UMI lalu enter, di mana perintah ini berguna untuk mengetahui kita sedang menggunakan user apa. Bisa dilihat bahwa ketika kita mengetikkan UMI kemudian lalu di enter, maka hasilnya TKJ, berarti kita sedang menggunakan user TKJ. Kemudian tadi dijelaskan bahwa user biasa juga bisa menjadi sebagai user root. Yang pertama dengan menggunakan perintah namanya su, kemudian di enter. Su ini secondary super user. Kemudian kita harus memasukkan password dari rootnya. Maka otomatis yang tadinya $, berubah simbolnya menjadi pagar. Atau jika kita coba UMI lagi, maka otomatis hasilnya adalah sebagai root. Itu cara pertama, yaitu dengan menggunakan perintah su atau super user. Cara kedua yaitu saya coba exit dulu dari akun rootnya, menggunakan yang namanya perintah sudo spasi su. Jadi setiap perintah kita harus mengetikkan di depannya adalah sudo untuk agar dia bisa menjadi sebagai
seolah-olah ya, sudo ini seolah-olah si user tersebut bisa menggunakan memiliki akses seperti akses root. Contohnya, misalkan di sini kita akan melihat dari pengaturan jaringan. Berarti kan sudo /etc/network/interface. Atau kita coba sudo su dulu, enter. Kita masukkan lagi passwordnya Bogor 123. Kemudian kita coba UMI lagi. Kita menggunakan user sebagai root. Itu adalah manajemen user dari sistem Linux, di mana terdapat dua akun, yaitu root, yaitu super admin atau super user. Yang kedua adalah user biasa. Kemudian kita coba lihat ke job sheet-nya. Di bawah di sini ada beberapa command line atau perintah yang sering digunakan untuk melakukan manajemen user pada Debian. Di mana nama pertama adalah add user, di mana perintah tersebut digunakan untuk membuat sebuah user baru. Contohnya, misalkan kita akan membuat user baru dengan nama Jaki, maka berikut cara pembuatnya, yaitu dengan mengetikkan perintah add user spasi nama user yang akan dibuat. Kita coba praktikan. Berarti perintahnya adalah tadi add user, kemudian nama user yang akan kita buat. Contohnya misalkan di sini Jaki. Di enter. Kemudian kita harus memasukkan password untuk akun tersebut. Kemudian kita isikan passwordnya. Ketika mengisikan password, tidak terlihat karakternya, jadi tinggal diketikkan aja, kemudian di enter. Begitu juga dengan di retype new password, sama aja. Ketikkan password sebelumnya yang sudah kita masukkan, tidak terlihat juga, tinggal diketik lalu di enter. Di sini identitas dari user tersebut, misalkan kita bisa mengisikan misalkan full name-nya sebagai administrator. Ini opsional ya untuk penamaannya. Ini bisa diisi juga room number, kalau tidak diisi tinggal di enter aja, work phone dan sebagainya. Kalau sudah benar semua tinggal dipilih Y atau yes, kemudian enter. Jika kita menggunakan add user, maka otomatis dia akan membuat directory home. Bisa dilihat di situ creating home directory, home Jaki, di mana directory tersebut adalah directory khusus untuk user tersebut. Ya, jadi ketika kita menggunakan perintah add user untuk menambahkan akun di Debian, maka otomatis dia akan membuat directory khusus si user tersebut atau milik dari si user tersebut. Itu pertama, yaitu membuat user dengan perintah add user. Yang kedua, bagaimana caranya misalkan kita lupa passwordnya untuk user tersebut? Apakah bisa diganti passwordnya? Bisa, perintahnya yaitu dengan mengetikkan password, kemudian nama user yang mau kita setting passwordnya atau mau kita rubah passwordnya. Tinggal diketikkan aja, contohnya di sini Jaki. Kemudian tinggal di enter. Maka nanti dia muncul neo password kembali. Tinggal diisikan saja password yang diinginkan. Contohnya di sini misalkan SMKN 4 Bogor. Ini SMKN 4. Maka otomatis di sana muncul informasi bahwa passwordnya update sukses. Berarti password sudah berhasil diupdate. Itu adalah penggunaan dari perintah add user untuk menambah user dan password untuk memberikan password user tersebut. Yang selanjutnya, coba kita lihat lagi di job sheet-nya, yaitu adalah membuat sebuah grup baru. Contohnya, kita akan membuat user baru dengan nama grupnya adalah IT support. Ya. Jadi di sini cara membuat grup tinggal mengetikkan perintah namanya add group spasi nama grupnya mau apa. Kita coba
perhatikan kembali. Berarti tinggal ketikkan add group spasi nama grup yang mau dibuat, misalkan IT support. Maka di sini muncul bahwa grup tersebut sudah berhasil dibuat. IT_support admin group, hasilnya adalah done. Kemudian kita coba kembali lagi. Tadi password sudah ya, yaitu membuat password baru untuk user. Misalkan tadi kita ingin mengubah password pada user Jaki dengan password J4KI, maka berikut caranya, itu password spasi Jaki. Nah, sekarang diperhatikan di sini ada note-nya ya. Saat menulis password pada mesin Linux, karakter dan password tidak akan terlihat. Jadi bayangkan passwordnya dengan benar dan konfirmasi password dengan benar juga. Yang nomor 4 di sini mempraktekkan menggunakan perintah namanya user mode, yaitu perintah untuk memodifikasi user. Contohnya kita sudah membuat user Jaki, kemudian kita udah buat grupnya IT support. Kemudian di sini tujuannya kita memasukkan user Jaki ke dalam grup IT support. Ya, perintahnya itu adalah user mode. Mode ini singkatan dari user mode spasi A. Ini sepertinya access, G-nya group, access group. Nama grupnya apa, spasi nama usernya. Kita coba perhatikan kembali. Berarti user mode min AG, access group, nama grupnya tadi apa, IT support. Kemudian user yang akan kita masukkan ke grup tersebut. Contohnya adalah tadi user yang kita buat adalah Jaki. Otomatis usernya sudah masuk ke dalam grup IT support. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, yaitu perintah yang sering digunakan adalah menghapus user dari sistem. Contohnya kita ingin menghapus user Jaki dari sistem, jadi user yang tadi kita buat ingin kita hapus, maka harus menghapusnya dengan menggunakan perintah userdel spasi nama user yang akan kita hapus. Contohnya kita hapus user yang sudah kita buat, yaitu Jaki, userdel spasi Jaki. Tinggal di enter. Maka otomatis user tersebut tidak ada atau sudah dihapus. Untuk memastikannya, kita coba login sebagai user Jaki ya. Kita exit dulu. Coba kita logout. Kita coba login pakai akun yang sudah kita buat, yaitu Jaki. Namun akunnya sudah dihapus ya. Jadi harusnya ketika menggunakan user tersebut tidak bisa login ke sistem operasinya. Jaki. Maka otomatis sini ada sorry that didn't work, please try again, karena usernya sudah tidak ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pengenalan pertama, yaitu mengenai manajemen user pada Debian. Next, selanjutnya akan dibahas bagaimana caranya manajemen file pada Debian, ya, atau hak akses yang akan dijelaskan mengenai hak akses pada Debian. Saya buat per part agar videonya tidak terlalu lama, jadi bisa dilihat per bagian-bagiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.